Saudara semuanya di seluruh Indonesia, hari ini tanggal 5 Agustus 2022, saya ingin beritahu hal yang sangat penting, hal yang sangat luar biasa. Anda ketahui bahwa ini dari mulut Presiden Joko Widodo sendiri, ya. Jadi di Istana Negara, setelah pulang dari pertemuan G7, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dia mendapatkan bisikan, ya, dari International Monetary Fund, ya, IMF, dan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Mereka mengatakan bahwa kita menghadapi masalah yang cukup sulit di tahun ini, dan tahun depan 2023 dunia gelap, ya. Dunia gelap berarti ini gawat banget. Dunia gelap berarti dunia sudah penuh, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bisnis mati, ekonomi mati, dan ada 320 juta orang sekarang sudah mengalami, di dunia ini sudah mengalami kelaparan akut. Yang tadinya prediksi dari IMF ada 9 negara yang bangkrut, menjadi 25 negara yang akan bangkrut, dan menjadi 42 negara, dan menjadi 66 negara di dunia yang akan mengalami kebangkrutan di tahun ini dan tahun 2023. Jadi saya di sini mau kasih tahu ke Anda, gue bilang juga apa? Gue bilang juga apa? Gue bilang juga apa? Seperti yang sudah ulang lagi. Tanggal 4 Oktober 2021 tahun lalu saya mengatakan tahun ini akan terjadi kebangkrutan ekonomi dunia. Anda boleh cek, Anda scroll ke bawah video saya di bulan Oktober 2021. Jadi tahun lalu di mana orang semua belum membayangkan, belum berpikir bahwa akan terjadi kejatuhan, kebangkrutan ekonomi dunia, saya sudah bisa melihat ke sana. Karena kita belajar dari siklus ekonomi. Kita bicara tentang teori ekonomi. Teori ekonomi masa pertumbuhan, masa ekspansi, masuk ke tingkat peaknya, terus kembali ke kurva itu berbalik menjadi kontraksi. Masa pelemahan, penurunan ekonomi. Dan sekarang ini adalah masa kontraksi ekonomi. Puncaknya nanti, seperti lagi di banyak sekali video saya, konten saya sudah beritakan, dan saya sendiri di Indonesia ini, bahkan di dunia, yang sudah mengatakan bahwa bulan Oktober 2022 terjadi market crash global, terjadi kejatuhan pasar keuangan terbesar, hits di Oktober 2022. Terbesar dalam sejarah dunia akan terjadi tiba-tiba. Ya, seperti hari ini Anda melihat bahwa pagi-pagi di Indonesia, Badan Pusat Statistik memberitakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita, PDB kita 5,44%. Dikatakan bahwa pertumbuhan yang baik, ekonomi Indonesia bagus, tahan resesi. Itulah mulut pejabat-pejabat yang dibawa jajarannya. Sedangkan Bapak Presiden Joko Widodo sendiri mendapatkan bocoran dari luar negeri. Bocoran dari IMF, dari PBB. Sedangkan pejabat kita di bawah selalu bicara yang bagus-bagus. Mereka tidak mengerti ekonomi, ya, sebenarnya. Atau mereka sudah mengerti tapi mereka pura-pura tidak tahu. Hanya mau menyenangkan kalian semuanya, masyarakat Indonesia, dengan kata-kata pemanis pertumbuhan ekonomi yang baik. Berarti mereka menyesatkan publik. Anda tidak diberikan satu pelajaran yang bagus, edukasi yang bagus tentang apa adanya. Nah, Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan apa adanya karena dia mendapatkan informasi dari IMF dan PBB. Supaya Anda tahu bahwa yang mereka selalu bicara di konten-konten di luar sana yang mengatakan bahwa teori konspirasi selalu menyebutkan nama Rothschild lah, pada mereka nggak kenal itu keluarga Rothschild itu. Sebenarnya itu Anda harus tahu bahwa IMF dan PBB itulah yang mengatur dunia ini.
Kita melihat kilas Bali tahun 1997, kitalah diatur oleh IMF semuanya. Sejak terjadi krisis Asia. Ya seperti itulah. Jadi apa yang saya katakan ini, ini adalah teori ekonomi. Dan sekarang sudah mendekati kebenarannya. Dan semua orang sudah mengetahui bahwa akan terjadi. Tahun depan akan gelap. Itu seperti Bapak Presiden sudah bicara karena bisikan katanya. Bisikan dari IMF dan PBB. Saya dari tahun lalu sudah mengatakan bahwa ada kebangkitan ekonomi dunia. Kenapa saya bisa bicara itu? Seorang trader sejati di futures pasti mengetahui masa depan. Kalau Anda belum bisa mengetahui, berarti Anda belum levelnya. Sudah tergambar dari tahun lalu. Saya sudah melihat bahwa akan kejatuhannya. Tetapi banyak sekali orang di dunia tidak bisa menggambarkan bahwa nanti bulan Oktober. Mereka hanya meraba-raba. Tapi saya pastikan di sini, saya ulang, sudah banyak konten saya. Berulang-ulang kali saya katakan bahwa Oktober 2022. Hanya saya yang berani mengatakan Oktober 2022. Yang lain cari aman. Nanti sudah terjadi baru ngomong. Kalau Oktober tidak terjadi, Anda boleh tinggalkan saya. Tidak usah nonton konten ini. Itu komit saya. Itu namanya gentleman. Karena saya punya isi. Karena apa yang saya bicarakan itu pasti terjadi. Bukan kaleng-kaleng, bukan asal ngomong. Semua itu ada dasarnya. Tetapi saya tidak perlu membongkar dasar. Itu adalah ilmu saya. Ngapain saya bongkar gratis di sini? Anda bayar saya 1 triliun, saya bongkar itu rahasia. Begitu. Ya. Jadi begitu Anda cukup mendengarkan dan tidak usah banyak komentar. Dan buktikan nanti Oktober 2022. Gue bilang juga apa terjadi. Market crash ciri-cirinya ya seperti ini. Pejabat ngomong di Indonesia bagus-bagus ya, pertumbuhan ekonomi ada. Ya tiba-tiba nanti pencuri itu datang di saat Anda sedang tidur terlelap di malam hari. Yaitu market crash. Indeks harga saham gabungan jatuh dalam. Dan akan menuju level terendahnya ya entah di tahun ini atau tahun depan, tetapi akan dari Oktober itu akan turun terus. Mulai crash pertama kali Oktober dan akan menuju terus sampai ke 3.588. Anda boleh cek video. Ya semoga dalam Oktober aja sudah nyampe 3.588. Tetapi targetnya ke sana 3.588. Indeks harga saham gabungan. Ya Anda bisa lihat sendiri di dunia saham-saham sektor teknologi, startup itu sudah banyak yang berjatuhan, yang sudah banyak PHK bangkrut ya, dan itu akan merembet ya ke seluruh dunia, bahkan ke Indonesia. Kenapa startup itu akan tenggelam, akan bisa hilang lenyap, bahkan bisa PHK karyawannya dan tidak bisa bertumbuh di tahun ini dan tahun depan? Karena sekarang terjadi krisis likuiditas, kekeringan likuiditas. Para investor itu berhemat. Mereka akan lebih selektif melihat di mana startup yang bagi mereka ada potensi. Jadi mereka rela bakar duit. Kalau yang lain tidak perlu. Nah startup kalau tidak bakar duit, tidak jor-joran dalam promosinya, maka startup itu akan bangkrut dan lenyap. Karena akan hilang di pasar. Akan kalah dengan persaingan yang terjadi. Itulah fakta yang akan terjadi nanti. Duit semakin berkurang, investor startup itu butuh modal yang banyak, itu bisnis padat modal untuk dipakai untuk promosi terus. Jika startup itu atau unicorn yang sudah masuk bursa, 2 biji itu yang sudah masuk bursa di Indonesia, GoTo sama Buka, tidak ada dana lagi untuk bakar duit, maka harga sahamnya semakin turun terus. Dan seperti saya katakan, on the way ke gocap harga sahamnya itu akan terjadi. Di dunia itu valuasi dari bisnis sektor teknologi yang dari startup itu yang sudah
digoreng ke atas gila-gilaan, itu sudah turun sampai 80% valuasinya. Dan itu akan semakin menurun terus. Bisnis real, kekeringan likuiditas, ya, akan membuat ekspansinya berkurang. Maka banyak PHK yang terjadi. Bisnisnya menurun. Karena di dunia, negara-negara maju di dunia, di Amerika Serikat, Eropa, China, Singapura, dan lain-lain semuanya, PDB-nya, pertumbuhan mereka itu melambat, menurun, inflasinya naik. Akhirnya apa? Terjadilah yang namanya guncangan ekonomi. Nah, mereka punya pertumbuhan yang melambat, itu membuat virus merembet ke negara berkembang kita. Sekarang mereka sudah mengalami resesi. Amerika suku bunga sudah 2,5%, itu sudah di ambang batas ekonomi yang pro pertumbuhan dan ekonomi kontraksi. Itu sudah di peaknya, puncak dengan suku bunga itu. Kalau bulan Agustus ini, andaikan nanti dinaikin suku bunga lagi, berarti benar-benar sudah kontraksi secara teori ekonomi. Tetapi secara fakta Amerika sudah masuk dalam resesi. Maka itu akan merembet ke China, ke Jepang, ya, ini kita bicara ekonomi. Maka semakin berhemat dunia karena krisis likuiditas, kekeringan likuiditas. Mereka berhemat, maka kita Indonesia akan kena dampaknya. Oke, ini terakhir kita masih berpesta pora dari ekspor kita yang masih tinggi. Anda jangan selalu bangga, Anda harus mikir pakai logika ekonomi bahwa permintaan dunia menurun, maka kita akan kena dampaknya. Ekonomi kita akan melemah lagi, turun. Kita memang kena dampaknya terakhir karena kita di saat harga komoditas naik, di saat permintaan masih tinggi, sebelum mereka masuk ke dalam resesi, mereka masih meminta sumber daya alam dari kita. Maka kita masih berjualan. Setelah mereka masuk ke dalam resesi, negara-negara maju itu, ya, mereka sudah masuk dalam resesi, mereka sudah berhemat, maka mereka mengurangi belanja-belanja, maka kita kelaparan. Tidak ada income lagi bagi kita. Karena kita penghasilan, pendapatan kita terbesar itu dari import, ekspor bahan-bahan baku, bahan-bahan mentah seperti itu. Dan kita sangat membutuhkan negara-negara maju itu untuk belanja barang-barang kita. Karena di dalam negeri sendiri tidak ada daya belinya. Dilihat dari apa? Dilihat dari suku bunga yang makin rendah. Suku bunga yang tidak naik-naiknya itu tandanya bahwa di dalam negeri ini rapuh, tidak ada daya belinya. Jadi pertumbuhan itu adalah pertumbuhan yang terakhir. Itu cuman angka-angka karena kita masih, ya, karena masih ada dari ekspor batu bara dan sektor energi. Jadi kita masih ada pertumbuhan itu. Tetapi Bapak Presiden Jokowi hari ini juga ketemu dengan para purnawirawan TNI Angkatan Darat. Jika dia sudah selalu ciri-cirinya, jika dia sudah mengatakan bahwa BBM naik, ya, seharusnya Pertalite itu harganya 17.000, tapi kita selalu mensubsidi di harga 7.600. Jadi kalau naik 10% aja demonya 3 bulan. Gimana kalau naiknya 100%? Demonya kira-kira berapa bulan? Itu bahasa-bahasa pancingan dia supaya dia mau mengetes pasar. Dan perlu Anda tahu bahwa Pertalite itu akan dinaikkan, sudah pasti. Antara dua, Pertalite dinaikkan atau dihapuskan. Maka inflasi akan sangat tinggi terjadi di Indonesia. Itu mau tidak mau harus. Kalau semua negara di dunia sudah mengalaminya, kita harus juga mengalami. Itu namanya itu yang namanya globalisasi. Semuanya ada keseimbangan yang akan terjadi nanti. Anda boleh buktikan apa yang saya omongkan ini. Ini semua pasti benar. Karena ini adalah tidak jauh dari
teori ekonomi. Teori ekonomi memang begini, negara berkembang sangat tergantung dengan ekonomi negara maju. Ini logika. Sangat tergantung dengan ekonomi negara maju. Logika sederhana aja, kita orang pas-pasan sangat tergantung dengan orang miskin sangat tergantung dengan orang kaya. Begitulah. Itulah siklus hidup. Itulah ekonomi hidup. Karena kita menjual barang, yang beli adalah orang kaya. Kita negara berkembang menjual barang, yang beli adalah negara maju. Itu logika sederhana saja. Jadi Anda jangan ngeyel. Ya. Jangan masih bilang ekonomi bagus, kita tidak tahan resesi. Tahan resesi dari mana? Dari mana Anda pakai logika? Dari mana jawaban itu? Tahan resesi dari mana? Kalau orang tidak belanja barang kita, mampuslah kita ekonominya. Itu logikanya. Capek lah. Berpikir itu yang rasional. Bukan hanya pakai emosi. Wah, negara Indonesia tidak krisis. Harus tahu bahwa saya sudah katakan siklus ekonomi itu tetap ada. Siklus naik, ekspansi, peak. Sudah sampai ke puncaknya, siklus kontraksi menurun. Itu kita sudah belajar di bangku kuliah semester 1. Itu fakta yang akan terjadi. Jangan pungkiri fakta itu gitu loh, dengan alasannya Anda yang enggak ekonomi kita inilah apalah. Dari dulu juga begitu, saya sudah katakan dari dulu tahun 1997, Anda pernah hidup gak di tahun 1997? Ya begitu aja. Semua juga ngomong begitu, bagus. Kita selalu terakhir gitu loh. Thailand sudah jatuh, ekonomi Thailand jatuh, Filipina jatuh, ya. Malaysia terakhir baru kita. Ya seperti itu. Tolong yang pakai itu rasional, jangan pakai emosi. Bahwa Indonesia tidak bakalan krisis, aman-aman saja. Itu Anda berbicara pakai hati Anda, bukan pakai logika ekonomi dan fakta yang terjadi. Anda lihat sendiri, masalah geopolitik, perang Rusia-Ukraina, sampai detik ini belum selesai. Sudah buat gara-gara baru oleh Nancy Pelosi. Dan Cina sudah hari ini memberikan sanksi kepada Nancy Pelosi. Gak tahu itu sanksi apa, sanksi perjalanan ke China atau apapun. Karena banyak pejabat-pejabat dari Amerika juga sudah pernah diberikan sanksi untuk berbisnis dengan China, untuk datang ke China. China sudah murka. Ini ada potensi perang, seperti konten saya sebelumnya. Ada potensi perang besar di Selat Taiwan. Dan itu pasti terjadi. Maka dunia tahun 2003 gelap. Dan Oktober adalah pertama kali market crash terbesar dalam sejarah dunia. Di Oktober 2022 ini. Dan itu akan berlanjut terus sampai 2023, 2024, 2025. Setelah itu ada pemulihan. Jadi ini resesi yang panjang. Nah, solusinya, ingat solusi semua di saat terjadi krisis, ya, terjadi kondisi yang parah, gelap, ada solusinya. Solusi adalah jika Anda bisnis pasti gelap bisnis karena kondisi kontraksi menurun. Bisnis real pun tidak bisa jalan. Ya, Anda hanya cukup untuk makan saja. Ya, kecenderungan ya syukur-syukur kalau Anda bisa membayar ongkos dan menghidupi karyawan Anda. Tidak bisa Anda harapkan. Terus ya, yang bisa Anda harapkan ya Anda investasi di US dollar. Nah, US dollar konvensional Anda tabung dalam tabungan US dollar. Tetapi Anda ingin dapatkan hasil yang lebih banyak, atraktif, dan tiap bulan Anda mendapatkan pemasukan dari profit konsisten, yaitu Anda harus ke hedge fund. Saya di sini terus memberikan Anda jalannya adalah di hedge fund yang saya tawarkan kepada Anda, adalah hedge fund asing. Memberikan profit konsisten 3-6% per bulan. Estimasinya 3-6% per bulan. Jika mereka hasil dari pengelolaan dana mereka bagus, mereka bisa memberikan kepada Anda investor 6% per bulan. Jika bulan itu hasil pengelolaan mereka tidak begitu bagus, maka mereka akan memberikan Anda minimal 3% per bulan.
Jadi yang penting di sini Anda tetap konsisten mendapatkan profit setiap bulan 3-6%. Itu estimasinya. Nah, untuk lebih jelasnya tentang apa itu hedge fund itu, Anda harus email saya. Saya sertakan email di bawah ini. Supaya saya tidak bicara panjang lebar di sini, ya, Anda email saya bagi Anda yang mau berbisnis di hedge fund itu. Kenapa hedge fund itu terbaik? Karena hedge fund itu bisnis beda dengan Anda investor yang menitipkan dana di reksadana, dikelola oleh manajer investasi. Seperti Anda tahu sendiri, reksadana di Indonesia itu hanya terikat aturan. Mereka hanya bisa kelola dana di pasar uang dan pasar modal. Nah, di saat kondisi ekonomi tidak menentu, resesi dan gelap ini, mereka hanya duduk tonton, melihat harga saham turun dan lain-lain, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hasil investasi Anda akan menurun, nilai aktif bersih Anda, net asset value Anda menurun di reksadana. Jika Anda masukin dana di hedge fund dikelola oleh hedge fund asing, hedge fund itu seperti sudah di konten saya khusus saya jelasin bahwa hedge fund itu adalah pengelola dana bebas. Mereka bisa transaksi, itu banyak sekali di luar negeri. Di Indonesia belum ada aturan itu, tapi di luar negeri sudah banyak sekali dan sudah biasa. Mereka transaksi bebas di segala pasar, segala market. Jadi mereka bisa melakukan di saham, mereka bisa melakukan di futures trading, ya, forex trading, currency, di put and option trading, ya, di pasar derivatif, apa saja. Di market yang under value dan over value, apapun mereka bebas melakukan. Mereka bisa di properti, tanah, di mana saja. Yang penting mereka bisa menghasilkan profit. Anda tahu pasar derivatif atau di futures trading itu market, jika market itu naik mereka bisa mendapatkan profit, dan market turun pun mereka bisa transaksi. Jadi mereka sangat fleksibel. Nah, di saat kondisi-kondisi yang begini, kalau Anda bilang, oh kondisi bisnis kok gelap, kenapa mereka bisa? Ya karena disinilah saatnya hanya di bisnis hedge fund yang bisa menghasilkan profit, karena mereka bisa melakukan short selling. Market cenderung turun, mereka melakukan short selling, seperti Anda trading di futures trading, seperti itu. Tetapi di saham, di market normal, di saham, di saat kondisi begini Anda tidak bisa transaksi di saham. Begitulah perbedaannya. Makanya saya ajak Anda untuk investasi terbaik adalah di hedge fund. Ya, Anda email saya jelasin lebih detail tentang itu. Jangan membuang-buang waktu dan peluang yang sudah saya sampaikan kepada Anda. Dan jangan keras kepala bahwa mengatakan bahwa kita Indonesia tidak akan kena. Bapak Presiden Joko Widodo sudah dibisikin bahwa ekonomi gelap. Dan saya kasih tahu ke Anda ini, bukan saya anak kemarin sore seperti banyak sekali yang buat konten anak-anak milenial, konten-konten bicara tentang ekonomi. Mereka tuh baru muncul. Mereka belum pernah hidup di tahun 1997-98. Mereka belum pernah. Mungkin mereka sudah lahir, tapi mereka masih belajar jalan atau masih taman kanak-kanak. Saya sudah kerja. Saya sudah melihat sendiri kejadian itu. Jadi memang di sini saya bukan seperti salah satu mentor yang punya gelarnya banyak. Tidak. Tetapi saya punya pengalaman banyak di dunia keuangan ini. Ini yang saya mau bagikan kepada Anda. Makanya saya bisa memprediksi Oktober market crash. Yang gelar banyak tidak berani. Karena dia tidak punya pengalaman. Dan banyak sekali konten yang banyak tentang bicara tentang ekonomi begini. Tidak berani memprediksi. Pasti Oktober 2020 tidak ada. Karena apa? Karena tidak punya jam terbang. Hanya kutu buku. Inilah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa email saya. Dan saya juga sertakan link hedge fund itu. Jika Anda ingin registrasi, Anda bisa registrasi di link
yang saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sukses untuk Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini bagi yang belum subscribe, dan aktifkan notifikasinya, tekan lonceng, dan viralkan kepada semua orang. Sukses.